Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 17 kecamatan dengan jumlah penduduk total 995.264 jiwa. Pemerintah Kabupaten Bantul senantiasa berusaha meningkatkan pembangunan daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sekalian, memberikan pelayanan publik yang lebih dekat, lebih mudah, dan lebih murah. Itulah semangat yang kami tangkap dari inovasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Lokus Studi Lapangan Kelompok 2 beserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan ke-5 Provinsi Jawa Tengah. Kami terdiri dari 11 orang yang dibimbing oleh coach kesayangan kami, Insinyur Hartono Irianto, MPI, Widya Iswara, Ahli Utama, BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Melalui tayangan ini, kami akan mempresentasikan hasil studi lapangan yang akan disampaikan oleh semua tim kami sesuai dengan moto peserta PKP 5 Jateng. Kelebu bareng, metu bareng, mukti bareng. Selamat menyaksikan. Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas dan fungsi, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Sasarannya adalah 1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, 2. Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah, dan yang ketiga adalah meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah. Sesuai dengan visi misi Bupati Bantul sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, BKAD Kabupaten Bantul dibentuk dengan tujuan yang pertama, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kemudian, untuk mewujudkan optimalisasi dan ketepatan waktu penyerapan belanja pemerintah daerah, serta untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Sementara saat ini kondisi sumber daya manusia yang dimiliki ada 147 orang pegawai dengan 107 orang PNS dan 40 orang non-PNS. Pelayanan publik di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Yang pertama, aplikasi Sistem Data Transaksi Keuangan Daerah, SIDAT KEUDA. Yang kedua, aplikasi Data Transaksi Harian. Yang ketiga, aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak, SISMIOP. Yang keempat, aplikasi Sistem Manajemen Pendapatan Daerah, SIMPADDA dan ESPTPD. Yang kelima, aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD. Yang keenam, layanan aplikasi mobile pajak daerah berbasis Android, Lapak Android. Yang ketujuh, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset atau SIMAS. Yang kedelapan, aplikasi administrasi dan inventarisasi data persediaan dan aset daerah, SIMPERSADA. Yang kesembilan, digitalisasi signature dan barkode pada SPPT PBB P2. Yang kesepuluh, anjungan pelayanan PBB P2 dan rekayasa mesin antrian. Yang ke-11, mobil keliling pajak yang mendapatkan penghargaan Top 99 Sinovic tahun 2019. Fokus utama pada studi lapangan kita adalah pada inovasi mobil keliling pajak. Inovasi ini muncul akibat adanya permasalahan di mana tingkat kepatuhan pembayaran PBB pedesaan dan perkotaan tahun 2013 sampai 2017 berkisar 74 sampai 78% dengan potensi pajak yang tidak terbayar sebesar 6 sampai 10 miliar setiap tahun. Berpikir kreatif dalam pemecahan masalah, BKAD Bantul mengambil langkah peningkatan kualitas layanan PBB yang lebih dekat, mudah dan murah melalui mobil pajak keliling. Analisa faktor penyebab permasalahan tersebut adalah tempat pembayaran PBB belum menjangkau penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Pelayanan pembayaran PBB hanya tersedia pada jam kerja. Bank koresponden atau tempat pembayaran mengenakan biaya administrasi, hanya Bank BPD yang tidak mengenakan biaya administrasi. Dengan membangun tim efektif melibatkan seluruh tim BKAD dan 6 stakeholder yaitu 1. Bidang penagihan, 2. Bidang anggaran, 3. Bidang aset, 4. Bidang pendaftaran dan penetapan, 5. Bank BPD beserta seluruh staf untuk mewujudkan inovasi mobil pajak keliling. Kepemimpinan memegang peranan penting dalam decisif faktor sebuah inovasi layanan publik. Kepala BKAD Kabupaten Bantul mempunyai komitmen yang kuat dalam hal penyediaan dukungan anggaran mulai DPRD,
Yang kedua, mengadakan MOU dengan pihak Bank DIY dalam hal penjadwalan penyetoran pajak PBB. Yang ketiga, mengadakan negosiasi dengan pihak asuransi untuk menjamin risiko kehilangan uang pada saat penyetoran PBB pada jam libur. Yang keempat adalah memberikan motivasi yang kuat kepada bawahan pada hari kerja lembur atau hari libur dengan memberikan kesejahteraan yang memadai. 2018, BKAD Bantul melakukan inovasi berupa penyediaan layanan jemput bola, pembayaran PBB melalui layanan mobil keliling pajak Bantul dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB dengan peningkatan kualitas layanan PBB yang lebih dekat, lebih mudah, dan lebih murah. Sukses faktor berikutnya adalah komunikasi yang efektif dari seorang pemimpin. Kepala BKAD Kabupaten Bantul mampu meyakinkan seluruh stakeholder baik internal maupun eksternal. Dalam internal mampu meyakinkan kepada seluruh kepala bidang yang ada di bawahnya. Kepada pihak eksternal, Kepala BPKD mampu meyakinkan pihak DPRD dalam dukungan anggaran. Kepada pihak Bank DIY mampu meyakinkan sehingga menyediakan payment gateway untuk pembayaran PBB. Kemudian kepada kepala dusun dan kepala desa mampu meyakinkan kepada mereka sehingga mereka terlibat dalam penjadwalan pelayanan mobil pajak keliling. Terima kasih. Implementasi layanan mobil keliling pajak Bantul dapat terselenggara dengan baik karena adanya sinergi dan kerjasama yang baik antar pemangku kepentingan, yaitu BKAD Bantul, Bank BPD Bantul, serta perangkat desa dan dukuh di wilayah Kabupaten Bantul. Ada 4 bidang pada BKAD Bantul yang terlibat di dalam pelaksanaan layanan ini, yaitu 1. Bidang penagihan sebagai penggagas dan perancang sistem layanan sekaligus sebagai pelaksana dalam layanan pembayaran PBB. Bidang anggaran sebagai koordinator proses penganggaran kegiatan, kemudian bidang aset sebagai pelaksana pengadaan mobil, serta yang terakhir atau yang keempat adalah bidang pendaftaran dan penetapan sebagai pelaksana layanan pembetulan data PBB. Bank BPD sebagai mitra pengelola pelimpahan setoran dari pembayaran PBB yang diterima melalui mobil keliling pajak Bantul. Perencanaan kegiatan pelayanan publik. Untuk kegiatan inovasi mobil keliling pajak Bantul disusun dalam perencanaan kegiatan, menentukan rencana strategis dalam rincian kegiatan, menetapkan jenis stakeholder yang terlibat dan peranannya, mengidentifikasi sasaran dan kebutuhan, sasaran yang ingin dicapai, SDM yang dibutuhkan dalam pelayanan ke desa-desa, sarana dan prasarana berupa mobil keliling dan perlengkapan di dalamnya, anggaran yang dibutuhkan, strategi pelayanan yang digunakan. Perancangan desain mobil, sistem layanan dan program aplikasi yang digunakan dilakukan secara mandiri oleh BKAD Bantul. Inovasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan pada level pemerintahan kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk pelayanan publik digital, BKAD Kabupaten Bantul membangun berbagai aplikasi untuk kemudahan dan percepatan pelayanan. Di antaranya menyiapkan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan tersebut. Sebagai contoh, mobil keliling pajak Bantul. Adapun anggaran tentu saja perlu disusun dalam renja KUA PPAS dan RKA. Akan tetapi, untuk kegiatan yang bersifat mendesak, anggaran bisa direncanakan dalam RKA perubahan. Tentu saja perlu dikomunikasikan dengan DPRD Kabupaten agar rencana kegiatan bisa disetujui. Jadwal layanan mobil keliling pajak daerah juga dapat diakses melalui aplikasi Lapak Bantul maupun media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter Pajak Bantul. Memperbaiki sistem layanan yang pada awalnya offline tidak terkoneksi dengan server PBB, saat ini sudah menggunakan web-based service yang terkoneksi langsung dengan server PBB. Memperbaiki sistem pelimpahan penyetoran ke kas daerah, dari mulai melalui teller berubah menjadi menggunakan ATM, kemudian menggunakan mobile banking, dan saat ini juga menggunakan auto debit. Menambah jenis layanan yang semula hanya layanan pembayaran PBB saja, saat ini juga melayani pembetulan data PBB. Manajemen mutu. Untuk menjaga kualitas pelayanan perlu dijaga dan diawasi dengan manajemen mutu. Yang pertama dengan menerapkan SOP yang telah disusun. Yang kedua, kebutuhan masyarakat menjadi dasar dalam pengembangan inovasi yang terus-menerus. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan dengan menambah jam kerja, yaitu melakukan pelayanan di malam hari dan di hari libur. Yang keempat, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan dengan mengakomodir jadwal pelayanan yang telah ditentukan oleh masyarakat. Yang kelima, berusaha untuk mendengarkan dan menerima masukan dan kritikan dari masyarakat.
Menambah jam layanan. Pada tahun 2018, layanan dilaksanakan pada hari dan jam kerja saja. Mulai tahun 2019, layanan juga dilakukan pada malam hari dan hari libur. Lokasi layanan yang menjangkau daerah pedesaan yang tidak terjangkau oleh layanan bank atau tempat pembayaran. Menggunakan pendekatan Citizen Charter, di mana kebutuhan masyarakat yang akan dilayani menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan jadwal dan lokasi layanan. Manajemen pengawasan. Pengawasan dilakukan agar dapat melakukan evaluasi dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pertama internal, yaitu dengan melakukan inspeksi di lapangan secara acak dan tanpa jadwal saat pelaksanaan pelayanan. Yang kedua dengan monitoring mingguan terhadap transaksi. Yang ketiga, monitoring bulanan terhadap pelaksanaan layanan dan kendala di lapangan dan kendala sarana dan prasarana. Yang keempat, monitoring 3 bulanan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan. Yang kedua, secara eksternal, yaitu dengan melakukan MONEP yang melibatkan stakeholder yang terlibat di dalam pelayanan. Yang kedua, melakukan survei lapangan, puasan pengguna layanan berupa kuesioner dan wawancara pada masyarakat pengguna. Yang ketiga, melakukan survei tentang pengetahuan masyarakat tentang inovasi pelayanan. Yang keempat, pengawasan pelayanan yang dilakukan oleh AFIP. Koordinasi antar pemangku kepentingan terus ditingkatkan dalam monitoring dan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas layanan mobil keliling pajak Bantul. Sebagai wujud pengendalian pelaksanaan kegiatan, maka diambil langkah-langkah. 1. Agar sistem keuangan dalam pembayaran pajak dapat terkontrol, maka setiap mobil disertai 2 petugas TAL yang bertugas, 1 orang sebagai sopir, 1 orang melayani pembayaran pajak, dan 1 ASN yang bertanggung jawab dalam pengawasan keuangan. 2. Mobil keliling mendatangi setiap dusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati oleh masing-masing kadus. 3. Dengan adanya mobil keliling, setoran pajak dapat terselamatkan karena setoran diterima secara langsung oleh petugas, sehingga masyarakat sudah tidak lagi menitipkan setoran pajak kepada kadus. Perangkat desa dan Dukuh berperan sebagai mitra kerja BKAD Bantul dalam penentuan lokasi dan jadwal layanan. Rencana pelaksanaan layanan diinformasikan kepada perangkat desa atau Dukuh yang akan dituju, kemudian perangkat desa Dukuh menentukan jam dan tempat layanan. Selanjutnya, perangkat desa Dukuh menginformasikan kepada warganya. Inovasi layanan mobil keliling pajak Bantul merupakan adaptasi dari layanan Samsat keliling yang dimodifikasi. Modifikasi yang dilakukan diantaranya menggunakan mobil dengan ukuran lebih kecil supaya dapat menjangkau wilayah dengan akses jalan kecil. Mobil keliling pajak Bantul sangat memungkinkan untuk direplikasi oleh unit penyelenggara layanan publik lainnya. Pada tahun 2018, terdapat 2 instansi yang berkunjung ke Bantul untuk belajar mengenai layanan ini, yaitu Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan Bank Jawa Tengah Cabang Sragen. Warga Delingo, dengan adanya mobil pajak keliling di malam hari ini, kami bisa membayar pajak di malam hari ketika siang hari kami harus bekerja. Kulo seneng soale bayare celak, tepat waktu, hari Minggu saged bayar. Mobilipun bersih, dinten Minggu saged rawuh dusun Depok. Griya kula telak kula saged bayar pajak. Best practice apa yang kita peroleh dari hasil implementasi inovasi di BKAD Kabupaten Bantul kemarin? Yang pertama, komunikasi efektif dengan seluruh stakeholder itu penting. Mulai dari tahapan awal, identifikasi masalah, sampai ke tahapan evaluasi. Yang kedua, pimpinan itu mengambil peran strategis dalam implementasi inovasi. Pimpinan juga harus pegang komitmen penuh dalam pelaksanaannya dan tidak lupa aktif menjalin jejaring agar keberlangsungan dan pengembangan inovasi tetap terus berlanjut. Yang ketiga, teknologi digital adalah alat bantu. Yang lebih utama lagi adalah komitmen seluruh pihak untuk tetap berinovasi dalam basis pelayanan. Demikian Sobat PKP apa yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami bagi pada hari ini dapat memberikan manfaat, memperkaya pengalaman, memperluas wawasan, dan menambah semangat kita untuk terus melakukan langkah-langkah inovasi pada setiap tugas dan tanggung jawab yang kita miliki. Semoga Sobat PKP semuanya dapat mengambil nilai pembelajaran pada implementasi inovasi di BKAD Kabupaten Bantul. Yang baik dapat kita adopsi, yang kurang selalu punya kesempatan untuk berkembang. Semangat manfaat, salam sehat, salam hangat dari kami, kelompok 2.